Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Basri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 19C. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar perilaku biaya. Dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungan dengan perubahan penggunaan aktivitas, atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara, yaitu 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentan output di mana asumsi hubungan biaya atau output berlaku. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Rumus total biaya variabel yaitu sama dengan biaya variabel per unit kali jumlah unit. 3. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode Acter-Plot, dan metode kuadrat terkecil. Masing-masing metode menggunakan asumsi hubungan linear. 1. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memiliki 2 titik atau titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit, perubahan biaya per perubahan output. Biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi kurang biaya rendah. Output tinggi kurang output rendah. Biaya tetap, biaya total titik tinggi kurang biaya variabel per unit kali output tinggi. Biaya tetap sama dengan biaya total tinggi rendah biaya variabel per unit kali output rendah. 2. Metode Scatterplot. Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. 3. Metode kuadrat terkecil. Kedekatan setiap titik pada garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik dari garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Seorang penumpang, contohnya seorang penumpang dan 1 bulan 1.500 orang. Bila ingin menambah jumlah penumpang lebih dari 1.500 orang per bulan, maka harus menambah jumlah mobil. Dari jumlah penumpang itu kita harus menghitung biaya penyusutan untuk memperoleh taksiran biaya per unit, yaitu harga beli mobil kurang nilai sisa bagi taksiran pemakaian, yaitu Rp 200 juta kurang 20 juta bagi 10 tahun, yaitu 18 juta. Biaya tetap atau penyusutan per tahun adalah Rp 18 juta atau Rp 1.500.000 per bulan. Melalui biaya penyusutan tersebut, maka biaya per unit penumpang dapat dihitung sebagai berikut. Biaya unit per bulan sama dengan biaya tetap per bulan bagi jumlah penumpang per bulan. Cara untuk mendapatkan hasil biaya tetap per bulan yaitu dengan cara biaya tetap per bulan dibagi dengan jumlah penumpang per bulan, yaitu Rp 1.500.000 dibagi dengan 1.500 menghasilkan 1.000. Rp 1.500.000 dibagi 1.000 menghasilkan 1.500. Rp 1.500
dibagi 500 menghasilkan 3000. Selanjutnya itu responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi, perencanaan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan deviasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi rencanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. 2. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. 3. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer devaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. 4. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dan aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. 1. Anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. 2. Akumulasi data untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran. Akumulasi pos laba dan beban aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. 3. Pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia meliputi: A. Manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. B. Manajemen berdasarkan tujuan. MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. C. Struktur pertanggungjawaban akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. D. Para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Contoh, PT Abang Ade memproduksi sepatu bola yang dijual kepada toko-toko sport dan informasi berikut ini untuk menentukan variansi biaya terkendali untuk bulan Januari 2007. Jam mesin standar 15.000 jam. Jam mesin aktual 18.000 jam. Biaya yang terkendali variabel. Bahan tidak langsung, TKL, pelumas, referensi, alat-alat lainnya, dan TTLB variabel terkendali. Biaya aktualnya itu 195.000. Untuk TKL 179.500, untuk pelumas 47.500, referensi 67.000, alat-alat 40.000, lainnya 12.000. Jumlahnya yaitu 541.000. Biaya di booklet atau jam mesin.
11, TKL 95, pelumas 25, referensi 35, alat-alat 3, lainnya 1, jumlahnya yaitu 170. Dan belum ada biaya tetap. Biaya tetap terkendali. Asuransi, air listrik, depresiasi, biaya aktualnya itu 38.000, air listrik 22.000, depresiasi 14.400, totalnya yaitu 74.000. Biaya tetap untuk asuransi 35.000, biaya tetap untuk air listrik 20.000, biaya tetap untuk depresiasi 13.000, totalnya itu 68.000. Diminta itu 1, buatlah suatu laporan untuk pusat biaya cost center. 2, sebutkan apakah variasi merupakan favorable dan unfavorable. PT Abang Adik, divisi suatu bola, laporan penilaian presentasi profil Kenter. Biaya terkendali yaitu biaya variabel terkendali, bahan baku, TKL, pelumas, referensi, alat-alat, dan biaya variabel terkendali. Biaya aktual 195.000, biaya bootcut dengan jumlah 18.000 jam aktual yaitu 198.000. Untuk mendapatkan nilai varians yaitu bootcut dengan 18.000 jam aktual dibagi dengan biaya aktual yaitu 198.000 dibagi 195.000 menghasilkan 3.000. Selanjutnya untuk TKL yaitu 171.100 dibagi 179.500 menghasilkan 8.500. Untuk pelumas yaitu 54.000 dibagi 40.000 menghasilkan 14.000. Untuk referensi 63.000 dibagi 67.000 menghasilkan 4.000. Untuk alat-alat yaitu 54.000 dibagi 40.000 menghasilkan 14.000. Biaya variabel terkendali yaitu 549.000 dibagi 541.000 menghasilkan 8.000. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.